Ya, kenapa loh, Sel? Pagi ini siapa yang sudah berdoa, bangun tidur langsung berdoa kepada Tuhan? Siapa? Pagi-pagi dong kita harus Iya, berdoa, Sel. iya, sering kita harus berdoa pagi-pagi karena Tuhan Yesus telah menjaga kita dari tidur semalam. Dan hari ini, pagi ini Tuhan telah memberikan sinar matahari untuk menyehatkan tubuh kita. Jadi kita harus berterima kasih dan berdoa kepada Tuhan, Lause. Wah, kita berarti harus menyapa Tuhan ya, Lause. Benar banget, Lause. Ya, adik-adik, kita harus memuji nama Tuhan dengan memujikan selamat pagi Bapak. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepadamu. Berkatilah ibadah ini kiranya dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkatilah setiap kami juga, kiranya kami siap untuk memuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, tadi kan adik-adik sudah memuji Tuhan nih, pasti bersemangat kan ya. Nah, Lause punya gambar nih, ada 2 gambar. Yang di gambar sebelah kanan ini ada anak yang takut diajak sama teman-temannya adik-adik. Terus yang di sebelah kiri ada anak yang takut sama kegelapan. Di sini siapa yang sama-sama kayak anak di sebelah kanan dan kiri takut-takut semua? Saya, Lause. Saya pernah takut sama kegelapan waktu tidur. Kalau lampunya mati itu saya tidak bisa tidur, Lause. Wah, jangan takut Lause, jangan khawatir Lause. Dulu Lause juga pernah diajak sama teman-teman Lause karena pendek. Tapi Tuhan Yesus memberkati Lause dengan talenta-talenta Lause yang lain. Oh gitu ya, Lause. Mulai sekarang Lause Pinkin gak bakal takut sama kegelapan karena Tuhan pasti menjaga Lause Pinkin. Adik-adik juga jangan takut dengan seperti yang gambar tadi karena Tuhan pasti akan menjaga. Nah, untuk itu adik-adik mari kita pujikan jangan takut pada apapun. Jangan takut
berdiri, kita akan mengakui pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba waktunya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Papa, Mama boleh membantu anak-anaknya untuk mentransfer uang persembahan melalui rekening gereja, atau bisa juga Mama dan Papa bisa dibantu anak-anaknya untuk menyimpan uang persembahan di rumah. Nanti waktu ibadah secara langsung bisa diberikan ke gereja. Mari kita pujikan bahwa persembahanmu untuk mengiringi persembahan hari ini. Untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kiranya pada hari ini persembahan ini boleh berguna di gereja-Mu. Tuhan, berkati kami agar kiranya persembahan ini boleh digunakan sebaik mungkin. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin, Tuhan sertai hati kami supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman pada hari ini, adik-adik dipersilakan duduk kembali. Mari kita pujikan Ada Dua Jalan. Jiwamu mati
Suster Stefani. Nah, kalau Suster Stefani udah berdiri di sini, berarti kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum firman Tuhannya dimulai, langsung kasih kesempatan nih buat adik-adik mempersiapkan Alkitab dan juga catatan mingguannya. Nah, kalau sudah siap semua, mari kita satu di dalam doa untuk memulai firman Tuhan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan pada hari ini. Pada saat ini kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan dan juga belajar mengerti tentang firman-Mu. Tuhan sertai firman Tuhan pada hari ini, berilah kami hikmat supaya kami dapat mengerti firman-Mu. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sebelum masuk ke ceritanya, Lausa mau tanya nih, adik-adik pernah nggak diuji atau ikut ujian? Nah, pasti pernah ya, Lausa sendiri juga pernah ikut ujian. Biasanya Lausa ikut ujian di sekolah, dan yang menguji itu adalah bapak ibu guru yang ada di sekolah. Tapi di firman Tuhan pada kali ini, Lausa mau ngajak adik-adik melihat bangsa Israel ikut ujian dari Allah. Selain itu, kita juga mau melihat Allah melindungi bangsa Israel dalam perjalanannya di padang gurun. Jadi, setelah bangsa Israel bebas dari Firaun dan berhasil melewati Laut Tiberau, bangsa Israel mulai berjalan di padang gurun. Adik-adik tahu kan bahwa padang gurun itu panas banget. Lausa pun juga gak kebayang panasnya seberapa. Bangsa Israel pun akhirnya mengeluh bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka mengeluh kehausan dan butuh minum. Hingga akhirnya mereka sampai di padang gurun bernama Marah. Di sana mereka menemukan air dan mereka senang. Dan ketika mereka minum airnya, ternyata airnya itu pahit, gak bisa diminum. Sehingga apa yang dilakukan Musa selanjutnya? Mari kita buka di Keluaran 15 ayatnya yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Nah, yang dilakukan Musa adalah Musa berdoa kepada Tuhan, meminta agar bangsa Israel ini bisa minum, sehingga Allah mengubah airnya menjadi manis sehingga dapat diminum. Hingga akhirnya mereka tiba di tempat bernama Elim dan mereka menemukan mata air dan juga pohon kurma. Setelah dari tempat yang bernama Elim, mereka mulai berjalan lagi hingga sampai di padang gurun Sin. Di padang gurun Sin, mereka mulai mengeluh lagi sama Tuhan. Mereka udah mulai lapar dan meminta makan kepada Tuhan. Sehingga Tuhan berbelas kasihan kepada bangsa Israel dan Allah memberikan makan bangsa Israel. Apa makanan yang diberikan oleh Tuhan? Kita buka di Keluaran 16 ayat yang keempat dan juga 12. Demikianlah firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka ku coba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan yang di ayat ke-12, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Wah, Tuhan memberikan bangsa Israel roti mana di pagi hari dan juga daging burung puyuh di sore hari. Nah, ini membuktikan bahwa Allah itu sayang sama bangsa Israel. Allah melindungi bangsa Israel meski bangsa Israel mengalami banyak sekali masalah dalam perjalanan mereka. Hal ini terjadi juga karena Allah ingin menguji bangsa Israel
apakah bangsa Israel mau mengandalkan Tuhan atau tidak. Tapi di sisi lain, Allah juga melindungi bangsa Israel dengan memberikan jalan keluar bagi setiap masalah yang dialami oleh bangsa Israel. Nah, dari kisah ini kita bisa belajar apa nih adik-adik? Kita bisa belajar bahwa Allah itu mampu menguji kita. Contohnya apa, Lause? Contohnya ketika adik-adik kesusahan dalam belajar, atau adik-adik lagi pengen nih beli mainan. Nah, ini adik-adik sedang diuji apakah adik-adik mau mengandalkan Tuhan, mau berdoa kepada Tuhan, atau malah adik-adik mengeluh kepada Tuhan seperti bangsa Israel tadi. Tetapi meski Allah menguji kita, Allah tetap melindungi kita. Contohnya, adik-adik yang tadi kesusahan belajar, jadi dilancarkan belajarnya oleh Tuhan. Dan juga adik-adik yang tadinya pengen banget beli mainan, akhirnya adik-adik bisa beli. Atau bahkan adik-adik dikasih mainannya sama seseorang. Nah, kisah Lause sampai di sini. Adik-adik siapkan buku catatannya, saatnya kita mencatat. Sudah selesai mencatat? Jika sudah, jangan lupa ayat hafalannya dihafalkan. Dan juga firman Tuhan pada hari ini jangan lupa untuk dilakukan di kehidupan sehari-hari. Firman Tuhan pada kali ini selesai, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai firman Tuhan kami pada hari ini dari awal hingga akhir. Tuhan, sertai kami Tuhan dan pimpin kami dalam menjalani firman Tuhan di kehidupan kami. Inilah seru doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Adik-adik, ibadah pada pagi hari ini telah selesai. Adik-adik jangan lupa untuk melakukan firman Tuhan ya. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, mari kita pujikan terima kasih Tuhan. Saja untuk kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada setiap muridnya demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan.